Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak pada minggu ini ya. Nah, kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih cara menghindari bias sejarah. Nah, sebelum kita menghindari bias sejarah itu, kita harus tahu dulu apa itu bias sejarah. Nah, bias itu ialah tentang kecenderungan pikiran seseorang atau sekelompok orang yang ada kalanya membela satu pihak dan menentang pihak lain, keberpihakan atau perburuk sangkaan. Jadi bias itu adalah pendapat seseorang tentang suatu hal ataupun kejadian yang mana dia itu lebih memihak kepada satu orang dan gak memihak pada kejadian tersebut. Jadi dia memihak hanya kepada satu orang maupun kelompok. Nah, sedangkan menurut Karma, bias sejarah adalah kecenderungan unsur subjektivitas baik dari individu maupun kelompok dan unsur keberpihakan dalam historiografi sejarah. Jadi sejarah itu adalah pandangan seorang juga ataupun saksi maupun pelaku yang cenderung berpihak pada suatu kelompok maupun kepada seseorang, yang mana ini cukup berbahaya ya bias nih ya, karena dia menyebabkan bahwa sejarah itu bisa nggak jadi sejujurnya maupun murni kayak gitu. Jadi bias sejarah itu mengandung makna adanya bias yang merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga melahirkan penuturan yang dianggap tidak jujur, penuturan yang memihak. Berbagai pihak menganggap bahwa penuturan ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan telah membias atau melenceng. Jadi bias itu adalah suatu hal yang melenceng ya dan nggak baik. Nah, kebanyakan bias ini ditemukan pada sejarah-sejarah kontroversial. Contohnya seperti G30 SPKI. Nah, jadi menurut beberapa pandangan kan G30 SPKI itu kan sampai sekarang belum diketahui dalangnya siapa. Nah, tapi ada yang berargumentasi maupun berpendapat bahwa ada yang dalangnya itu adalah Soekarno. Ada juga yang berpendapat bahwa dalangnya adalah Soeharto. Jadi sejarah kontroversial tuh gampang banget dimasuki oleh bias-bias ini, ditemukan bias-bias. Nah, itu cukup berbahaya. Tuh ada dua sumber bias. Yang pertama itu ada bias seleksi. Bias yang terjadi karena kesalahan dalam proses seleksi atau partisipan subjek penelitian. Nah, jadi itu peneliti itu salah mengambil subjek maupun partisipan dalam kayak meneliti, kayak misalnya mewawancara nih pelaku maupun saksi. Tapi sayangnya pelaku atau saksi ini nih terlalu cenderung berpihak kepada seseorang maupun kelompok. Nah, jadi itu bisa menyebabkan bias dalam penelitian sejarah dan juga dalam sejarah ya kayak gitu. Berarti yang kedua tuh bias informasi. Bias yang terjadi karena kesalahan proses pengumpulan data. Nah, ini disebabkan karena bias yang tadi seleksi itu kan yang salah memilih orang kan, jadi data yang masuk pun juga itu data yang salah kayak gitu. Nah, jadi ini dua ini nih saling keterkaitan. Jadi kalau bisa dari awal tuh sudah menseleksi benar-benar kayak gitu dalam hal wawancara ataupun ingin mengetahui bagaimana orang ini benar-benar nggak berpihak kayak gitu. Baru yang ketiga ada cara menghindari bias sejarah. Yang pertama dengan tidak menggunakan sumber tunggal. Nah, jadi kalau bisa untuk para peneliti maupun kita ya, untuk baca-baca mencari ilmu itu kan kalau bisa kita tuh nggak dari satu buku aja maupun dari buku, kita baca dari buku-buku lain, yang mana tiap buku itu kan biasanya punya pendapat maupun perspektif berbeda ya kan. Nah, jadi dari situlah kita mulai berpikir, oh jadi kejadian-kejadian ini nggak sama kayak gitu, nggak cuman itu aja orang-orangnya seperti itu. Jadi kita makin membuka pola pikir kita lah, makin luas kayak gitu, bahwa dengan sumber-sumber yang banyak ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang mana yang benar dan mana yang bias kayak gitu. Baru tuh mencari informasi pembanding ini yang kayak Bapak bilang tadi itu kan, mencari informasi pembanding tuh kayak ya hampir sama kayak nggak menggunakan sumber tunggal. Jadi kayak cari informasi dari buku ini, cari informasi dari buku lain maupun dari jurnal, makalah dan lainnya, yang mana yang bisa membuat kita itu gampang mengidentifikasi kalau poin ini bias, poin ini salah. Nah, makin terbuka pikiran kita. Baru tuh melakukan diskusi dengan orang dari kelompok atau latar belakang yang berbeda. Nah, biasanya kita ini kan cenderung melakukan diskusi dengan orang dengan latar belakang maupun yang sepemikiran dengan kita, karena itu tuh dapat mengakibatkan kalau kita tuh yakin bahwa oh iya bener ya, ternyata kayak gini ya. Nah, kita tuh makin yakin, padahal baiknya tuh kita tuh ngobrol maupun diskusi dengan orang dengan latar belakang yang berbeda maupun yang
sedikit berbeda pendapat dengan kita maupun beda frekuensi itu yang menyebabkan kita tuh makin berpikir kritis kayak gitu, bagaimana oh iya ternyata yang dia anukan ini juga ada benernya. Nah kita tuh makin coba mencari dan mendalami tentang sejarah itu tuh benar apa enggak kayak gitu. Jadi kita tuh makin dicoba membuat berpikir kritis dan berpikir terbuka kayak apa. Nah jadi materi hari ini tentang itu aja dari Bapak. Kalau misalnya ada salah kata maupun yang lainnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.